Pada tanggal 30 Juli 1942, sebelum fajar menyingsing, orang Jepang dengan kapal sudah masuk pelabuhan Tual. Sebagiannya langsung menuju ke Lambur. Setibanya di situ, sekitar jam 4 pagi, para misionaris dipaksa berkumpul pada pintu masuk kapela. Lalu diadakan semacam sidang pengadilan. Menurut Filipus Reyaan, jalannya persidangan itu, di mana para misionaris yang semuanya berjubah disuruh berjongkok bersama para hadirin lainnya, kecuali Monsinyur Ars yang disuruh duduk di kursi. Juga Pastor Burns yang dalam keadaan sakit disediakan sebuah kursi. Lalu komandan pasukan Jepang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Monsinyur Yohanes Ars melalui seorang juru bahasa. Komandan pasukan Jepang menyuruh Bapak Raja untuk memerintahkan orang memanggil 2 pastor itu. Sementara itu, tentara Jepang bercakap-cakap dengan Pastor Burns. Kemudian tibalah Pastor Buster dari Van. Setelah ditanya tentang kebangsaannya, ia disuruh masuk ke dalam kapel. Setelah itu, interogasi dilanjutkan kembali.
sini untuk mengajar orang-orang di sini dan kami sangat menghormati para pemangku kekuasaan. Selain itu, kami juga datang di sini untuk mengajar anak-anak dan kaum muda dan menolong yatim piatu dan orang sakit. Banyak po! Kamu datang di sini, anak bikin susah orang Indonesia, isap darah orang Indonesia, dan juga tidak kasih maju orang Indonesia. Apa sebab kamu punya rumah bagus, sedangkan rakyat Indonesia rumahnya jelek? Kamu hanya memikirkan diri sendiri saja, sedangkan Indonesia kamu biarkan rakyatnya bodoh dan miskin. Tidak. Segala tuduhan itu tidak benar. Sebab rumah yang bagus itu tidak kami peruntukkan untuk kami sendiri, melainkan untuk agama dan bangsa di sini. Semua orang yang ada di dalam rumah itu kami didik, kami ajar, kami pelihara dengan baik. Ada sekitar 400 lebih anak Indonesia belajar untuk berbagi ilmu. Mereka juga dipelihara di rumah sakit, yatim piatu, dan depresi. Banyak po! Kamu ada simpan senjata? Kami tidak simpan senjata. Kami tidak ada perkara soal perang. Bohong! Apa ini? Tidak, itu adalah setapan bekas yang sudah rusak. Banyak bohong saja! Kalian masih ada uang dan makanan? Ya, kami harap kamu dengar. Kami juga mendapat bantuan sedikit dari Australia dan sedikit dari dahulu. Selebihnya sudah mau hampir habis. Kapan kapal Australia datang di sini? Kemudian Monsinyur Yohanes Ars memberitahukan tanggal kedatangan pesawat udara, tetapi tentang kapal laut ia lupa. Bruder Van Skeikla yang memberitahukannya. Apakah kamu tulis surat juga ke Australia? Ya. Kami ada menulis surat juga kepada delegat apostolik di sana untuk meminta bantuan kepada pastor yang ingin terdiri di Ambon. Selain itu tidak ada. Banyak bohong! Tidak bagus! Tulis apa lagi? Selain itu tidak ada. Cuma itu. Sekarang, kalian dan kamu tulis nama tuan-tuan Belanda yang ada di tempat ini. Kemudian Pastor Burns lalu menulis nama mereka, umur, dan pekerjaan dari para biarawan yang berkebangsaan Belanda. Cepat! Cepat!
Tuhan Allah dan kepada para misi. Kami tidak akan pergi, kami akan mati dan memperjuangkan Injil di tanah ini. Atur dan ambillah apa yang menurut kamu baik, tetapi sekali lagi kami tidak akan tinggalkan tanah Kei. Sementara itu, datanglah sebuah surat misterius yang dititipkan seorang warga kepada tentara Jepang. Surat itu pun diberikan kepada kepala pasukan Jepang. Setelah membaca surat itu, seketika itulah murka dari kepala tentara Jepang semakin membara. Jika benar apa yang ditulis dalam surat ini, leher kalian semua akan dipotong. Leher kalian. Kamu terlalu kasar. Aturlah menurut hukum peraturan perang internasional. Tidak. Kalian semua harus ikut pergi ke Ambon. Serahkan kunci perumahan tersebut. Tentu menjadi pertanyaan, apa isi surat itu? Sebab dari surat itulah keluarlah perintah dari tentara Jepang untuk membunuh para misionaris. Filipus Reyaan menyebut bahwa surat itu misteri. Sebab asal-muasal keberadaan surat itu pun menjadi rahasia. Menurut cerita, Monsignor Ars dalam sidang tersebut cukup kuat dalam mempertahankan diri untuk berbagai tuduhan dari pihak Jepang. Sehingga tentara-tentara itu bingung hingga datanglah surat misterius itu. Sesudah pemeriksaan selesai, Bapak Uskup dan semua misionaris dibawa ke rumah pusat dekat pantai. Sambil mata mereka tertuduh dengan kain putih. Mereka didorong, dipukul, diinjak, ditolak dan dihelai ke pantai sampai di bagian kering di sebelah barat dermaga. Mereka diatur sedemikian rupa sehingga membentuk satu barisan menghadap darat. Pada detik itulah terdengar dari mulut Pater Burns seruannya yang tersayang dan dijawab oleh para misionaris. Untuk Kristus, saya
Itulah semboyan pengawal muda yang dipimpin oleh Pater Burns. Semoga juga dengan anak-anak Jepang, akhirnya semua terjatuh ke pasir laut. Tetapi Bruder Van Schenk masih hidup dan masih sempat mengatakan sesuatu. Untuk Kristus, Raja kita, jadilah. Kemudian dengan tegas, kepala pasukan Jepang berkata kepada rakyat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Siapa yang masih mau menguburkan mayat-mayat ini akan dianggap kriminal dan akan ditembak mati. Inilah surat terakhir Monsinyur Johannes Ars Emisi. Dengan ini kami minta dengan sangat, dan kami berharap atas kamu, kepala-kepala dan guru-guru, supaya kamu akan jaga agar pekerjaan sekolah tinggal tetap. Bagi selamat anak-anakmu, baik bagi selamat umum kamu sekalian di pulau-pulau ini.